kayak bukan manusia gitu loh. Dia tuh melihat kita tuh tegang tanpa ada respon apapun gitu loh. Kayak orang gimana sih ngeliatin orang tanpa berkedip, tanpa apapun. Nah, akhirnya setelah pindah itu dia tuh melihat ada orang itu lagi, tapi di beda tempat gitu. Awalnya dia melihat orang itu di sebelah kiri, tapi pas pindah tempat dia melihat di sebelah kanan gitu. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah misteri di Bukit Kusnodo Bontang. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak cerita ini sampai habis ya. Pasti warga Bontang tahu dong dengan Bukit Kusnodo ini. Yap, Bukit Kusnodo ini berada di kawasan Kabupaten Kutai Timur. Saat berada di Bukit Kusnodo itu teman-teman, kalian akan dikagetkan dengan pemandangan yang begitu sangat indah. Bagus banget lah pokoknya pemandangan di sana. Bukit Kusnodo itu juga adalah salah satu titik tertinggi di Bontang. Tempat yang bagus untuk memotret sunset. Ya, dan dari atas Bukit Kusnodo, pemandangan Bontang itu sangat luar biasa. Terlihat semua gitu loh. Bahkan sangat bagus banget untuk didokumentasi. Terutama pada pagi hari dan juga sore hari. Dan saat-saat itulah mereka akan melihat suasana yang sangat indah. Panoramanya itu sangat bagus teman-teman. Apalagi sunsetnya saat sore hari. Udaranya pun di sana sangat segar banget. Suasananya itu di sana damai dan suasananya itu sangat cukup tenang lah. Cocok banget untuk refreshing. Apalagi memakai sepeda di sana teman-teman. Pokoknya mendapatkan udara yang sangat sejuk lah di sana. Berbeda dengan kawasan lain. Namun akses menuju ke Bukit Kusnodo ini memang agak sulit, agak sedikit menantang. Sehingga bagi orang yang suka tantangan, mereka itu akan melewatinya, bahkan mereka senang gitu. Dan gak sedikit orang-orang pergi ke Bukit Kusnodo itu teman-teman. Mereka pun akan mendapatkan kepuasan setelah melihat keindahan di Bukit Kusnodo itu. Dan Bukit Kusnodo itu menjadi salah satu tempat wisata di kota Bontang teman-teman. Bahkan orang-orang luar seperti dari Balikpapan, Samarinda, bahkan dari Bontang itu sendiri suka refreshing di sana. Mereka berwisata di Bukit Kusnodo itu. Apalagi jalanannya itu bagus banget teman-teman. Sudah rapi, bukan tanah lagi, bahkan sudah seperti disemenin gitu. Dan sangat mudah untuk orang-orang melintasi akses jalannya itu. Namun di balik keindahan Bukit Kusnodo tersimpan cerita kisah mistis di dalamnya. Dan cerita ini dialami oleh 3 orang perempuan pada tahun 2000-an. Perempuan itu sebut saja namanya Lita. Dan 2 temannya ini ya teman-teman. Nah, Lita ini pergi dengan temannya ini pada sore hari. Pergi ke Bukit Kusnodo itu. Mereka memakai sepeda. Nah, pada saat itu teman-teman setelah mereka itu sudah melewati dan akses jalannya itu sudah mereka tempuhi. Dan mereka sampailah di Bukit Kusnodo. Mereka itu sempat juga melihat kiri kanan, ya pokoknya indah lah. Memang kiri kanan itu pada tahun 2000-an itu sangat asri. Pohon-pohonnya itu sangat rimbun. Dan pada saat itu mereka aja yang datang ke sana. Walaupun sesekali ada motor yang melewati mereka gitu. Dan teman-teman, mereka itu pergi ke sana hanya untuk melihat sunset. Nah setelah itu, sunset itu ada tuh. Dan mereka memotretnya, mereka memfotonya, membuat video, bahkan mereka juga selfie di situ. Nah, si Lita ini, dia itu merasakan hal aneh. Dia melihat seperti ada orang lain di sana yang melihat mereka gitu loh, yang memantau aktivitas dan gerak-gerik dia dan juga temennya. Namun, karena dia merasa nggak nyaman, dia merasa aneh kan. Akhirnya dia tuh menyuruh temannya, kita pindah ke sana yuk, katanya gitu. Karena dia merasakan hal itu, tapi dia nggak ngomong ke temennya. Akhirnya dia sama temennya pindah lagi tuh ke lokasi yang lain. Dan dia pun merasakan hal sama. Di balik rimbunnya pepohonan kiri kanan di sana, dia melihat ada orang yang mengawasin dia gitu loh. Dan tiba-tiba dia tuh melihat sosok laki-laki dari kejauhan, dari balik pohon, mengintip dia gitu. Dan dia tuh melihat kayak orangnya itu kayak tegang banget, nggak ada apa ya, seperti nggak ada respon ngobrol atau apa gitu, atau mungkin ngajak ngomong, ngapain di situ, nggak ada. Seperti orang tegang gitu melihat orang, seperti terdiam membatu.
Nah, karena dia tuh nggak mau berpikir aneh-aneh, akhirnya dia tuh cuek aja tuh. Tapi dia memang merasakan hal aneh memang, tapi dia nggak mau menampakkan. Akhirnya dia tuh cuek, dan tak lama kemudian dia tuh mencium aroma kembang. Nah, di situ aroma kembangnya itu sangat kuat. Lama kelamaan dia merasakan aura mistis di sana. Karena sudah menjelang maghrib ya, agak mau gelap gitu. Akhirnya dia dan juga temannya memutuskan pulang. Setelah keluar dari Bukit Kusnodo, dia pun ngomong nih sama temennya. Si Lita ini langsung tanya ke salah satu temennya. Dia ngomong gini, kamu tadi gak merasakan hal aneh kah waktu di sana, katanya gitu. Temennya ini tanya balik, hal aneh apa, katanya gitu kan. Langsung si Lita ini ngomong, perasaanku di sana itu ada orang loh yang melihat kita. Dia tuh kayak bukan manusia gitu. Dia tuh melihat kita tuh tegang tanpa ada respon apapun gitu loh. Kayak orang gimana sih ngeliatin orang tanpa berkedip, tanpa apapun. Nah, akhirnya setelah pindah itu dia tuh melihat ada orang itu lagi, tapi di beda tempat gitu. Awalnya dia melihat orang itu di sebelah kiri, tapi pas pindah tempat dia melihat di sebelah kanan gitu. Nah, karena dia nggak mau merasakan hal aneh itu, akhirnya dianya itu cuek aja. Dan tak lama kemudian dia itu juga ngomong, aku juga mencium aroma kembang loh di sana, nyengat banget loh. Nah, temannya dua ini ngomong langsung, teman-teman. Temennya ini bilang gini, loh, aku juga cium loh, katanya gitu. Loh, kamu juga cium, katanya gitu kan. Teman yang satunya tuh ngomong juga, aku juga cium, tapi aku diam aja. Aku pikir mungkin angin lalu, katanya gitu. Nggak mau juga langsung ngomong, takut ada apa-apa. Akhirnya mereka itu merasakan hal yang sama, tapi mereka nggak ngomong. Nah, dari situlah mereka itu sama-sama merinding, teman-teman. Mereka langsung bergegas pulang ke rumah masing-masing, tapi mereka lanjut dengan cara SMS dan menceritakan apa yang mereka alamin. Dan ternyata mereka juga sama alaminnya, tapi mereka nggak mau menceritakan langsung ke orang-orang, takutnya nanti dikira hoax atau apa ya. Dan apalagi pada waktu itu sangat sepi. Dan mereka kalau kesana itu rame-rame, jadi nggak terlalu ketakutan gitu. Nah, menurut kalian bagaimana teman-teman tentang cerita ini? Jika kalian mempunyai cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya.